Ujian promosi doktor Saudara Detrandes Rappe MPD dibuka oleh Rektor Universitas Negeri Makassar selaku ketua sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua dan salam sehat selalu. Yang aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Takabbalallahu minna wa minkum, taqabbal siapa nama siapa. Yang terhormat seluruh tim penguji, saya sendiri yang saya muliakan serta saudara Profesor Dr. Charles Profesor Dr. Rappe MPD. Sebelum saya membuka sidang ujian promosi ujian doktor ini, saya ingin bertanya kepada saudara Rappe, apakah saudara siap untuk ujian promosi doktor? Siap ya? Siap. Belum selesai, saya sudah siap. Terima kasih Pak Rappe yang sudah luar biasa. Saya nyatakan dibuka dengan resmi. Sebelum saya silakan saudara untuk menyampaikan pemaparan tentang ringkasan dari disertasi yang saudara telah susun untuk dipertanggungjawabkan dalam sidang promosi pada hari ini, akan saya persilakan kopromotor untuk membacakan atau memperkenalkan saudara Profesor pada kita semua secara singkat. Selanjutnya saya silakan kepada kopromotor untuk menyampaikan secara singkat atau memperkenalkan proses pembimbingan dari Profesor Dr. Rappe. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salah satu usaha peningkatan mutu pendidikan di Indonesia dilakukan melalui peningkatan di bidang kurikulum. Perkembangan kurikulum di Indonesia berpijak dari sejarah perkembangan pendidikan itu sendiri. Artinya, mutu pendidikan bisa baik, salah satunya bisa disebabkan apabila kurikulum itu sudah baik. Berlakunya kurikulum 13 untuk semua satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah merupakan salah satu langkah sentral dan sangat strategis dalam rangka peningkatan mutu pendidikan itu sendiri. Dan juga penguatan karakter membangun bangsa Indonesia yang madani. Kurikulum 13 yang dibahas oleh Promovendus dikembangkan secara komprehensif, integratif, akomodatif, dan antisipatif terhadap berbagai tantangan pada masa yang akan datang. Bapak Rektor, hadirin yang saya hormati, kurikulum 13 dirancang atau didesain berdasarkan pada nilai-nilai budaya dan karakter bangsa Indonesia, berbasis peradaban dan berbasis pada kompetensi. Meskipun berbagai kritik terhadap kurikulum 13, tetapi di lingkungan Kemenak yang membina madrasah tetap saja menggunakan kurikulum 13 sampai sekarang ini, dengan berbagai penguatan, terutama dari segi penilaian, penguatan literasi, dan penguatan karakter anak didik itu sendiri. Itulah sebabnya sehingga para Promovendus
membahas tentang evaluasi implementasi kurikulum nasional 2013 ini yang diambil lokus pada madrasah melalui model CIP. CIP itu konteks, input, proses, dan produk pada Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya saya ingin memperkenalkan secara singkat Promopedus. Nama lengkap Detrandes Haji Rappe MPD. Ini saya kira orang Bugis dari namanya. Tempat tanggal lahir Malindrung, sembunyi di Bone. Bone 31 Desember tahun 64. Alamat Kompleks Kalimantan Presiden, Jalan Arupalaka, Makassar. Istri Detranda Rosmida MPD. Putra putri yang pertama Sestilawati Rida, sarjana psikologi. Rahmadani Rida, sarjana hukum. Muhammad Alif Rida, dan yang keempat Nadia Swaliha Rida. Orang tua Bapak Penny almarhum dan ibu juga sudah almarhumah, Ibu Safia. Riwayat pendidikan mulai dari SD Malindrung di Bone, dan SMP di negeri Tiongkok, China. S1 IKIP Ujung Pandang, jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan tahun 89 di Ujung Pandang. S2 di IKIP Negeri Malang, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris tahun 2000. Dan sekarang ini S3 sebentar, mudah-mudahan proses ujian promosi ini bisa berjalan lancar dan dinyatakan lulus di program pasca sarjana Universitas. Riwayat pekerjaan, saya lihat beliau ini banyak pekerjaan, saya hanya menyebutkan yang pertama dan yang kedua dan terakhir. Beliau diawali sebagai guru honorer berbagai sekolah negeri dan swasta. Yang kedua, terangkat sebagai CPNS, guru di PGAN 6 tahun berusaha di Pandan tahun 92 sampai 93. Yang kedua terakhir, beliau menjabat kepala bidang urusan agama Islam pada kantor wilayah Kemenak Sulawesi Selatan bulan Januari 2021 sampai sekarang. Terakhir sebagai dosen luar biasa pada mata kuliah pengembangan kurikulum di berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di Sulawesi Selatan. Riwayat kediklatan, saya juga menyebut pertama dan 4 terakhir. Beliau mengikuti sebagai wakil sekretaris Pantisia pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan dari tahun 89 sampai sekarang. Beliau juga wakil ketua pimpinan wilayah ISNU, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan sampai sekarang, yang dimana ketua umumnya adalah Bapak Rektor Universitas. Salah satu koordinator bidang pada pimpinan wilayah DMI Sulawesi Selatan hingga sekarang. Terakhir, anggota Dewan Penasehat pimpinan wilayah Ansor Sulawesi Selatan periode 2017 hingga sekarang. Pantas tadi malam itu menjemput Prof. Kiai Nasar, bangsa
ilmiah saya sebutkan di antara saja. Beliau menerbitkan jurnal pada artikel pada jurnal internasional, yaitu Universal Journal of Educational Research in Scopus, judulnya Evaluation of the Implementation of the... Selanjutnya saya silakan kepada Prof. Petrus Dr. Haji Rabe MPD untuk menyajikan ringkasan disertasinya. Waktu yang saya berikan maksimal 15 menit. Saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Maha Guru, Maha Terpelajar, Bapak Rektor Universitas Negeri Makassar, Profesor Dr. Insinyur Haji Hamsu Haji Husain Syam, Magister Teknik Pendidikan IPU, Insinyur Profesional Utama, selaku Ketua Sidang sekaligus penguji promotor. Yang saya hormati Maha Guru dan Maha Terpelajar, Bapak Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, Profesor Dr. Haji Hamsu Abdul Ghani MPD, selaku Sekretaris penguji co-promotor. Yang saya hormati dan banggakan Maha Terpelajar, Bapak Kepala LPNT Provinsi Selatan, Maha Terpelajar Dr. Haji Abdul Halim Muharram MPD, selaku penguji eksternal. Yang saya hormati Maha Guru dan Maha Terpelajar, Bapak Ketua Program Studi Ilmu Pendidikan S3 PPS UNM, Bapak Profesor Dr. Haji M. Arifin Ahmad MA, selaku penguji internal. Yang saya hormati Maha Guru dan Maha Terpelajar, Bapak Dekan Fakultas Teknik Profesor Dr. Haji M. Muhammad Yahya MKes M. Engineering IPU, Insinyur Profesional Utama, selaku penguji internal. Yang saya hormati Maha Terpelajar, Bapak Dekan FIP pada masanya, Dr. Abdullah Sidrin MPD, selaku penguji internal. Dan yang saya hormati, saya banggakan para tetamu undangan yang sempat hadir Wakil Direktur 3 PPS UNM Profesor Dr. Aiman Sari, hadir Bapak Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, hadir Bapak TU dan segenap kepala bidang, teman-teman saya, kolega-kolega saya, segenap kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, hadir pula para kepala madrasah, dan saya hormati hadir Ketua Pelaksana Pengurus Wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, Bapak Dr. Haji Abu Bakar Wasabah. Izinkan saya selaku promovendus untuk mempresentasikan hasil penelitian disertasi saya yang berjudul Evaluasi Implementasi Kurikulum Nasional di Madrasah melalui model CIPP pada Kementerian Agama Provinsi Selatan tahun pelajaran 2019-2020. Penelitian ini dilatar belakangi masalah-masalah seperti selama ini di Indonesia telah terjadi 10 kali perubahan kurikulum nasional sejak tahun 1947. 3 yang terakhir dan sangat cepat adalah KPK, KTSP, dan K13 dalam kurun waktu 2004 sampai 2013. Sebenarnya perubahan kurikulum itu suatu keniscayaan, kalau tidak bisa disebut sebagai satu keharusan. Namun rasionalitas perubahan kurikulum sejatinya bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan melalui sebuah riset ilmiah. Sampai saat yang hasil disertasi saya tulis, saya belum menemukan adanya penelitian tentang K13 khususnya di madrasah.
Dari latar belakang itu, kemudian saya rumuskan masalah bagaimana pelaksanaan K13 di madrasah berdasarkan konteksnya, bagaimana implementasi K13 di madrasah berdasarkan inputnya, bagaimana implementasi K13 di madrasah berdasarkan prosesnya, dan bagaimana ketercapaian K13 di madrasah selama ini, dengan tujuan untuk mengetahui konteks pelaksanaan K13 di madrasah, untuk mengetahui input terkait pelaksanaan K13 di madrasah, untuk mengatur proses pelaksanaan K13 di madrasah itu sendiri, dan untuk mengetahui hasil capaian dari implementasi K13 di madrasah selama ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat sebagai masukan secara teoritis bagi pengembangan keilmuan, khususnya curriculum study di kalangan perguruan tinggi. Secara praktis, Prof. Felis berharap menjadi masukan bagi pengawas, kepala madrasah dan guru-guru serta pejabat-pejabat teknis terkait di lingkungan Kementerian Agama kaitannya dengan pengembangan dan pembinaan kurikulum masa-masa berikutnya. Teori-teori yang mendasari penelitian ini adalah teori tentang kurikulum dan segenap perubahannya, SIS+, manajemen kurikulum dan peranan guru di dalam implementasi sebuah kurikulum, tinjauan K13 dan implementasinya di madrasah, teori tentang evaluasi kurikulum dan model-model evaluasi kurikulum, dan teori tentang model CIP yang dikembangkan oleh Stuck Lepian sebagai panduan dalam menyelenggarakan evaluasi ini. Dari kajian teori ini maka lahir kerangka konsep penelitian seperti tertera dalam file yang saya tidak bisa bacakan secara keseluruhan, dengan kriteria evaluasi, komponen konteks, kegiatan berbagai faktor kesiapan pendukung implementasi 13 antara lain buku 1 K13, relevansinya dengan program K13 dalam pembelajaran, komponen masukan atau input adalah pemanfaatan berbagai sumber daya oleh kepala madrasah dan stakeholder madrasah lainnya. Komponen proses akan kelihatan pada keterlaksanaan K13, terutama proses belajar mengajar dan kegiatan belajar mengajar serta kegiatan-kegiatan akademik guru. Komponen hasil atau produk keterlaksanaan atau ketercapaian K13 dilihat dari ketercapaian kompetensi inti, kompetensi dasar, dan standar kompetensi lulusan serta serapan alumni-alumni madrasah masuk ke satuan-satuan pendidikan yang lebih tinggi. Penelitian telah Prof. Felis lakukan selama 2 semester di berbagai madrasah di 12 kabupaten kota yang terpilih secara proposit random dengan menggunakan metode observasi, dokumentasi, angket, wawancara, dan focus group discussion. Analisa data dilakukan dengan teknik deskriptif sederhana. Dari penelitian ditemukan hasil sebagai berikut. Dari segi konteks, sejak awal ternyata K13 ini madrasah kita di Sulsel telah siap melaksanakan setelah berbagai BIMTEK, sosialisasi, diklat dan pendampingan dilakukan secara masif oleh Kementerian Agama, Kantor Wilayah Provinsi Selatan. Berbagai faktor pendukung implementasi K13 yang dikaji sangat mendukung K13 ini. Maka berdasarkan konteksnya, K13 ini telah berjalan dengan sangat-sangat baik sesuai rambu-rambu kurikulum. Dari segi input, kepala madrasah dan segenap stakeholder lainnya telah maksimal dalam pemberdayaan potensi madrasah untuk pengembangan dan implementasi K13 ini dengan baik. Peran stakeholder terutama komite madrasah dan orang tua siswa dan implementasi
K13 berjalan dengan baik. Anggaran untuk BIMTEK, sosialisasi dan diklat serta pendampingan juga cukup mendukung pada awal-awal kegiatan ini dilakukan. Dari segi proses, ternyata bahwa K13 ini juga sudah berjalan dengan sangat-sangat baik dan berdasarkan dokumen-dokumen kurikulum yang guru-guru kita bikin di madrasah, terutama silabus dan RPP. Implementasi K13 senyatanya dalam PBN dan KBN telah terlaksana dengan sangat-sangat baik sesuai yang dikembangkan oleh guru-guru kita. Aktivitas siswa dalam berbagai kegiatan, terutama intra dan ekstrakurikuler, ternyata juga sangat mendukung implementasi K13 ini. Program supervisi oleh para pengawas, para kepala madrasah juga berjalan dengan sangat-sangat baik. Dari segi produk, K13 ternyata telah mencapai hasil-hasil yang cukup memuaskan, terutama capaian dari segi kompetensi inti, kompetensi dasar, dan standar kompetensi lulusan. Daya serap pelaksanaan K13 oleh guru-guru kita itu mencapai angka yang sangat tinggi, 95%. Alumni dari madrasah-madrasah kita juga terserap hampir seluruhnya masuk ke satuan pendidikan di atasnya, bahkan alumni madrasah aliyah itu bisa bersaing dengan sangat baik di perguruan tinggi favorit di seluruh wilayah Nusantara Indonesia. Dari hasil exit yang provinsi lakukan menunjukkan bahwa kelebihan K13 bila dibandingkan dengan kurikulum untuk seluruhnya adalah berorientasi pada pembentukan karakter anak didik sejauh ini. Aspek-aspek penilaian pada sikap spiritual atau kompetensi inti 1 dan sikap-sikap sosial atau kompetensi inti 2 itu menjadi tagihan pada rapor, bahkan menjadi penentu penaikan kelas dan penentu kelulusan di satuan-satuan madrasah. K13 ini diyakini dapat mendorong terbentuknya manusia Indonesia bermartabat, berbudaya dan berdaya saing di era global saat ini dan di era-era yang akan datang. Dengan demikian, K13 ini masih sangat relevan sehingga tidak diperlukan adanya penggantian kurikulum baru sebagaimana masa-masa sebelumnya. Ada juga keterbatasan dari K13 ini, terutama di awal-awal penyelenggaraan, yang misalnya kita tidak didukung oleh buku ajar, buku pegangan guru maupun buku pegangan siswa yang disuplai oleh kementerian. Pada awalnya guru-guru juga kebingungan di dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip penilaian autentik, tapi kemudian itu diupayakan melalui diklat yang berlangsung secara masif. Kurang maksimalnya pendampingan selama K13 itu berlangsung. Sebab itu membaru dari penelitian ini adalah KI 1 dan KI 2 ini menjadi tagihan dalam rapor dan sebagai penentu kenaikan kelas bahkan kelulusan. Karena sikap spiritual dan sikap sosial inilah yang secara komparatif membedakan K13 dengan kurikulum sebelumnya yang pernah ada. Sangat boleh jadi dua hal ini yang menyebabkan madrasah saat ini menjadi pendidikan keagamaan alternatif yang sangat unggul, hebat, dan bermartabat yang saat ini menjadi tabligh di hampir semua madrasah kami di Sulawesi Selatan. Sebagai kesimpulan dari hasil penelitian ini, satu, implementasi K13 di madrasah di Sulsel telah berjalan sesuai dengan sangat baik, sesuai dengan konteksnya sebagaimana teori dari Stuttgart. Aspek-aspek yang berkaitan dengan masukan atau input telah dimanfaatkan secara maksimal oleh stakeholder madrasah, terutama para kepala madrasah, guru, dan komite madrasah. Proses pelaksanaan K13 di madrasah Sulsel
K13 itu sendiri. Kegiatan pembelajaran telah berjalan sesuai dengan baik dan kegiatan akademik guru juga sangat-sangat baik. Terakhir hasil capaian K13 sangat baik, terutama tercapaian kompetensi inti, kompetensi dasar dan standar kompetensi lulusan. Dari penelitian ini, Provendus merekomendasikan untuk tetap melanjutkan pemberlakuan K13 di madrasah di Sulsel dan tidak diperlukan adanya penggantian kurikulum baru. Kepala Kemenak agar menambah tenaga pendidik, terutama yang masih sangat-sangat kita butuhkan di beberapa bidang ilmu tertentu, seperti ilmu eksakta. Agar guru-guru tidak dijadikan sebagai kelinci-kelinci percobaan di dalam setiap episode pergantian kurikulum karena adanya pergantian pejabat-pejabat terkait pengembangan kurikulum di Indonesia. Akhirnya Provendus menyarankan untuk dilakukan penelitian yang lebih luas, lebih lanjut daripada sekedar evaluasi seperti yang Provendus lakukan. Sekian dan demikian. Terima kasih. Saya kembali kepada Yang Mulia Ketua Dewan Pembina. Terima kasih saudara Provendus Dr. Esa Kirati yang telah memaparkan secara jelas hasil disertasi yang telah disusun dan siap bertanggungjawab di depan Dewan Penguji. Karena itu saya akan usahakan satu persatu dari Dewan Penguji yang ada, dari penguji internal, penguji eksternal dan penguji promotor. Sebelumnya saya memberikan aturan main. Setiap penguji, selain penguji eksternal, itu diberi kesempatan sekitar 5 menit atau setara mungkin dengan satu pertanyaan. Tidak bertanya lebih bagus. Ini saya maksudkan ada alasan akademiknya, argumentasi akademiknya adalah bahwa kita dari proposal sampai kepada dari gagasan sampai ke proposal sampai kepada seminar hasil sampai kita sudah apa itu mengkaji dan selalu apa itu bertanya terus menerus dari itu ya. Pada bagian promosi ini saya kira tidak perlu lagi kita yang ada adalah mari kita promosikan Provendus kita pada hari ini. Saya kira setiap penguji langsung berkomunikasi dengan Provendus tanpa berarti saya, dan waktunya 5 menit paling lama atau setara dengan satu pertanyaan. Saya mulai dari penguji internal. Saya silakan Dr. Abdullah Simri, MPD. Terima kasih Bapak Rektor selaku pimpinan sidang dan juga selaku promotor pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak pimpinan sidang dan Bapak-bapak Dewan Penguji, Saudara Provendus dan segenap undangan yang hadir pada kesempatan ini. Baik, seperti yang disampaikan oleh Bapak Rektor bahwa ujian ini sudah sedemikian cermat bertahap kita telah lalui. Namun demikian ada beberapa hal yang masih perlu kita klarifikasi secara singkat dari saya, yakni bahwa perjalanan kurikulum K13 ini sekitar 17 tahun, dan itu awalnya tidak dirancang untuk pemberlakuan pembelajaran sistem daring. Nah, mohon komentar Bapak, apa yang perlu diperkuat saat ini oleh guru-guru atau stakeholder kita sehubungan dengan pemberlakuan belajar melalui daring. Dan saya kira meskipun COVID berakhir, pembelajaran daring ini akan menjadi pilihan atau salah satu alternatif, sekaligus menambah kompetensi guru yang ada. Silakan.
Makasih Dewan Penguji yang mulia. K13 ini sejatinya sudah berjalan selama 8 tahun sejak tahun pelajaran 2014-2015 secara efektif. 2 tahun terakhir di akhir 2019 masuk 2020 dan 2021 saat ini kita mengalami satu masa yang memang sangat sulit, pandemi COVID-19, tetapi oleh Kementerian Agama bersama dengan Kemendikbud telah mengeluarkan panduan atau yang disebut dalam keputusannya sebagai kurikulum darurat dalam rangka mengantisipasi pembelajaran daring, dan Kementerian Agama melalui Direktorat Kurikulum, Sarana dan Prasarana serta Kesiswaan itu telah menggelontorkan dana yang luar biasa untuk pembelajaran daring hingga mencapai angka 3,6 miliar untuk pulsa data, penyiapan jaringan kepada segenap guru dan siswa-siswa kami di Sulsel dan bahkan seluruh Indonesia untuk mendukung program pembelajaran jarak jauh yang umumnya dilakukan oleh guru-guru kami di madrasah, baik dari rumahnya langsung ke masing-masing murid ataupun secara periodik mereka melakukannya di madrasah. Guru-guru kami juga terlatih dan alhamdulillah sudah melek, sangat melek teknologi informasi yang memang sudah dibangun sejak awal 2010. Bahkan 2000-an kita sudah mempelajari computerized assistant teaching, pembelajaran berbasis komputer hingga internet dan seterusnya sampai saat ini. Ya, saya tambah saja bahwa berarti guru-guru kita termasuk peserta didik kita perlu lebih mengembangkan pemasaran IT ke depan. Ya, terjawab dari bahwa sudah sangat melek teknologi yang berarti. Selanjutnya saya silakan Profesor Dr. S.B. Muhammad Jaya, MKes, ME, IPU. Terima kasih Pak Ketua. Yang terhormat Bapak Rektor selaku promotor dan Ketua Sidang, Bapak Ibu tim penguji bersama dan hadirin yang saya muliakan. Pak Komendus yang saya banggakan, setelah melihat apa yang Bapak telah susun di laporan, saya melihat luar biasa ya yang telah dihasilkan. Dari situ saya bisa mengatakan bahwa Komendus memiliki keahlian menggunakan satu metode yang disebut CIPD untuk melihat suatu program. Saya mohon dijelaskan kira-kira dari segi efektivitas CIPD digunakan untuk menilai suatu program, apa kelebihannya dan apa kekurangannya, karena Bapak akan menjadi ahli di bidang ini. Silakan. Dalam kajian teori yang saya baca, Pak Ustaz, sebetulnya model evaluasi yang banyak dikembangkan oleh para ahli itu sekurang-kurangnya ada 7. Tapi mengapa kemudian CIPP oleh studi ini saya pilih oleh karena kelihatannya lebih efisien, lebih komprehensif, dan lebih sederhana di dalam melakukan evaluasi sebuah program khususnya kurikulum dari segi konteks, terutama kesiapan program itu untuk diimplementasikan. Kemudian dari segi input, faktor-faktor pendukung yang boleh jadi sangat mendukung atau bahkan juga menghambat sebelum sebuah program diimplementasikan. Kemudian dari segi proses, model ini tampak lebih mencerminkan
program itu terimplementasi secara baik, oleh karena sangat jelas di dalam bagaimana kemudian para pihak yang menyusun program itu bisa melaksanakan dari segi desain, di dalamnya desain pembelajaran, hingga kemudian implementasinya di kelas, lalu mengukur tercapai hasilnya dari segi produk. Maka disebutlah dari CIPP, konteks, input, produk, dan proses dan produk. Mungkin ada kelemahan-kelemahan. Misalnya model ini belum bisa juga mengeksplorasi dampak jauh dari sebuah program. Karena itulah kemudian di akhir dari disertasi ini, Prof. Fedus menyarankan untuk kalau ada peminat di bidang kurikulum untuk melihat pengaruh jauh dari K13 itu sendiri setelah berjalan selama 8 tahun. Bagi kami di madrasah, kami yakin bahwa apa yang dihasilkan dari K13 ini luar biasa pengaruhnya terhadap madrasah-madrasah kami dengan kemajuan yang luar biasa. Sekurang-kurangnya 12 tahun terakhir di sosial dan propaganda madrasah-madrasah yang ada di pusat-pusat kota, tapi itu hingga ke pelosok-pelosok daerah kabupaten kota di sana. Ya, makasih Pak Ketua. Sesuai dengan tugas yang diberikan. Baik, terima kasih Prof. atas waktunya. Selanjutnya saya silakan Profesor Dr. Haji Muhammad Arifin Ahmad MA. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rektor yang saya hormati selaku Ketua Sidang, Bapak-bapak Dewan Penguji yang saya hormati, dan yang saya hormati para undangan, Bapak-bapak Ibu sekalian, terkhusus kepada Dr. Agus Haji Rafi selaku Prof. Fedus pada pagi hari ini. Baik, penelitian Anda ini adalah penelitian evaluasi, ya, yaitu evaluasi implementasi kurikulum dengan menggunakan model CIPP di madrasah. Hasil penelitian atau kesimpulan Anda dalam penelitian ini adalah bahwa dari segi input, dari segi konteks input dan proses serta produk itu hasilnya sangat baik, ya, sangat baik. Sehingga Anda sampai kepada suatu indikasi dari kesimpulan itu adalah bahwa kurikulum ini tidak perlu berubah, tidak perlu diubah karena sudah dianggap sangat baik itu. Nah, pertanyaan saya adalah seberapa jauh Anda melihat dampak dari kurikulum 13 ini sehingga Bapak bisa sampai pada kesimpulan itu, implikasi itu. Karena sepengetahuan saya, Anda tidak sampai melihat dampaknya. Dampaknya tadi sudah disebutkan tadi, pengaruh jauh dari kurikulum ini, sehingga Anda kesimpulan bahwa tidak perlu berubah kurikulum. Nah, bagaimana komentar Anda dalam ini? Silakan. Mohon maaf Dewan Penguji yang mulia, sebetulnya Prof. Fedus tidak setajam untuk mengatakan tidak perlu berubah. Siap. Di 2016 Dirjen kami Profesor Dr. Haji Kamarudin Amin MA di tengah-tengah polemik mengenai implementasi K13 dengan Menteri Pendidikan saat itu Pak Anies Baswedan. Lalu tanpa banyak alasan, Dirjen kami tetap mengambil kebijakan untuk melanjutkan K13 ini, dan sampai saat ini belum ada perubahan sama sekali. Oleh karena Pak Dirjen tentu melihat sisi positif dari K13 ini untuk pengembangan ranah-ranah afektif dan ranah-ranah sikap sosial itu dan sikap spiritual itu. Dan itulah sebenarnya
jati diri, karakter, dan sikap-sikap spiritualisme itu. Oleh karena itu ketika kemudian ada rencana untuk mengganti ujian nasional menjadi asesmen nasional dengan penekanan pokok pada aspek yang saya sebutkan tadi, bagi kami di Kementerian Agama jalan no problem, kita bisa berjalan. Dan beberapa tahun terakhir ini beberapa madrasah sudah mencoba melakukan penyiapan diri ke arah sana. Dan tentu kami berterima kasih pada lembaga pendampingan itu untuk menjadi mitra-mitra strategis nanti dalam pelaksanaan asesmen nasional, terutama di tingkat aliyah dan sanawiyah pada saatnya nanti, Prof. Baik, ini pertanyaan terakhir, tapi kalau bisa dijawab ini selesai barang-barang. Tapi kalau tidak dijawab ini muncul perkara baru. Saudara saya ini Kementerian Agama, terus disertasinya ini saya buka-buka. Saya tidak ada menunjukkan ayat yang ada. Mohon maaf. Yang tidak boleh nanti saya ayat apa yang sesuai dengan Kementerian Agama. Jadi ayat ini arah karena Al-Quran adalah ayat ini. Saya buka dari kemarin paling tidak disebutkan saya kira yang sejalan dengan ayat yang sejalan dengan hasil kemudian ada tidak kalau tidak ada tidak saya mencatat rasanya belum ada kami sebetulnya kami madrasah di sini. Dia lebih tahu daripada profesional. Saya kira ada ayat yarfa'illah apabila setan yarfa'illah alladzina amanu minkum memang tidak bisa jadi rektor papan belum jadi saya kira apapun dia akan beragama dan rupanya kesempatan ini mau maaf Pak belum selesai saya belum bisa membalas kelihatan ini Prof kesempatan pada beliau bahwa kesempatan ini mudah-mudahan masih diberi kesempatan nanti saya silaturahmi untuk karena selama ini beliau memang satu trip dari saya kira sukses untuk sahabatku dan mudah-mudahan ini menjadi referensi untuk kita melakukan yang terbaik evaluasi Kementerian Agama. Terima kasih Bapak Rektor dan apa yang kita kondisikan pada hari ini alhamdulillah menjadi berkah. Terima kasih, sukses. Terima kasih Pak Dr. Halim Muhammad, Kepala LPP Selatan. Selanjutnya saya selaku promotor pertanyaan terakhir saya juga sampaikan sama Prof. Petrus sebagai pimpinan saya bahwa apa yang Bapak lakukan itu sudah tasdiran kita. Jadi ketika kita mau membangun sebuah proses menghadirkan pembelajaran ini, maka tersiratlah itu ayat dalam Al-Quran tadi bahwa siapa yang selalu menuntut ilmu maka dia tidak ini bagian yang kita lakukan. Dalam hadis disampaikan bahwa man arad dunia fa'alaihi bil-ilmi wa man arad akhirat fa'alaihi ya, jadi saya kira jawabannya sudah cukup. Selanjutnya saya silakan kepada pengundi promotor. Saya undang yang hormat Profesor Dr. Hamsul Abdul yang ini selaku co-promotor dari saya akan dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Rektor, Ketua ISNU Provinsi Sulawesi Selatan.
co-promotor. Tentu dari sekian banyak pertemuan ini Pak Haji Rafi, saya hanya ingin memberi saran. Meskipun temuan penelitian Bapak itu menyimpulkan bahwa tidak perlu diadakan pergantian kurikulum, namun demikian Formopetus sudah mengatakan perlu penyesuaian. Saya sarankan perlu diperkaya di pembahasan, terutama berkaitan dengan perbedaan-perbedaan input madrasah itu sendiri, kompetensi guru-guru kita juga, sarana prasarana madrasah disesuaikan dengan kemajuan IT. Itu yang perlu dilengkapi di pembahasan-pembahasan saya. Paling tidak nanti juga disertasi ini menemukan satu kebaruan. Istilah yang kita sebut novel bina. Persyaratan mutlak suatu disertasi itu adalah ada temuan kebaruan. Sehingga saya kira 4 hal itu bisa diperkaya lagi di pembahasan. Apa kebaruannya? Terutama itu tadi, bahwa meskipun hasil penelitian menemukan bahwa tidak perlu ada pergantian, tapi ditemukan bahwa input kompetensi guru, sarana prasarana yang tentu berbeda di setiap madrasah menjadi temuan kebaruan penelitian. Demikian Bapak Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Saya kira tidak ada perlu dijawab. Bagian dari giliran saya terakhir, dan saya kira sebelum saya mengambil kesempatan ini, saya ingin mengatakan bahwa penampilan secara global pada ujian promosi ini saya bisa mengapresiasi, dan seperti rasanya Bapak ini seorang direktur belum maka sedikit lagi bisa seperti dirjen gitu. Dan bisa dengan tiket dokter ini Anda berpeluang untuk menjadi ini yang saya maksudkan. Karena ini adalah ujian sidang promosi. Saya tidak mengambil kesempatan untuk bertanya, tapi saya tahu bahwa Bapak tadi memberi penjelasan atau jawaban atas klarifikasi dan pertanyaan dari seluruh dewan penguji. Tentu pada ini juga dipertanyakan. Tentu barangkali ada hal-hal yang Bapak ingin sampaikan dalam sidang promosi yang luar biasa ini untuk mempromosikan diri Bapak, yang keakuan Bapak bahwa saya adalah ahli guru berdasarkan hasil temuan riset yang disusun dalam disertasi. Anda yang katakan kira pertanyaan ini, kesempatan ini saya berikan kepada Bapak untuk mempromosikan apa yang telah Bapak temukan kepada kita semua, yang kira-kira masih galau Bapak bahwa tidak sampai pesan yang saya mau sampaikan dalam sidang ini. Kesempatan ini saya berikan kepada Bapak. Saya tidak bertanya, atau kalau sudah cukup, ya berarti kita lakukan. Terima kasih Dewan Penguji yang mulia, pertama Bapak Rektor selaku Ketua Sidang. Saya terakhir sebagai anak pendidik, tumbuh dan berkembang di dunia pendidikan, khususnya madrasah. Dari sejak usia 20 tahun sudah mengajar baik negeri maupun swasta. Saya minat utama saya memang ada dalam dunia pendidikan. Kami tentu punya pengalaman sangat menarik bagaimana meletakkan dasar-dasar pengembangan madrasah di Selatan melalui 5 model yang pernah diproyekkan itu hingga saat ini, dan kemudian meresonansi kepada madrasah
madrasah lainnya di hampir merata di seluruh wilayah selatan. Karena itu saya berterima kasih pada Kementerian Agama melalui Direktorat atau Dirjen Pendidik atas segala dukungan. Saya juga pernah diberi kesempatan tugas belajar melalui sebuah proyek untuk menyongsong era kebangkitan madrasah. Ya dahulu madrasah-madrasah kita itu banyak yang tidak berminat masuk ke dalamnya, bahkan penerima siswa barunya berlangsung sepanjang tahun. Tapi dengan affirmative action yang dari Kementerian Kemudian kami semua bicara di bawah ini, alhamdulillah. Madrasah kita saja sudah tidak menjadi lagi pilihan terakhir, tadi sudah menjadi pilihan pertama, dan itu dirasakan juga oleh promotor selaku ketua komite di MTSN yang ada. Karena harapan kami semoga usia-usia akhir ini yang saya masih miliki masih bisa memberikan hal-hal yang berarti untuk pengembangan madrasah kita ke depannya, insya Allah untuk sekurang-kurangnya mempertahankan apa yang telah dicapai madrasah saat ini, yaitu madrasah yang unggul, maju, bermartabat, dan makin diminati oleh banyak orang sebagai alternatif pendidikan keagamaan di samping pesantren-pesantren yang memang sudah berkembang ratusan tahun di Nusantara ini. Mungkin itu, kalaupun harapan saya secara pribadi ada lebih dari itu, ya kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menentukan dari aspek-aspek yang kami tempuh selama ini seperti apa ke depannya. Tapi yang jelas minat saya masih terlalu besar pada dunia pendidikan seperti yang saya kaji saat ini. Baik, sebetulnya yang saya harapkan dari jawaban setelah waktu kesempatan pertanyaan saya sampaikan itu menyampaikan apa yang ingin lagi dipromosikan kaitannya dengan disertasi ini. Ya, ini kan menjadi ujian promosi. Promosi dengan judul disertasi ini, mestinya Bapak itu mengatakan saya itu adalah S1 kurikulum dan teknologi pendidikan, ya kan? Dan saya implementasikan itu kurikulum itu ketika saya diberi amanah di madrasah Aliyah. Lalu hari ini dalam tugas-tugas saya juga saya menjadi bagian dari itu. Lalu saya galau dan kemudian saya hadir untuk meneliti tentang kurikulum 13, dan ini pun saya mau menempatkan diri saya bahwa saya adalah ahli kurikulum. Silakan pakai saya. Jadi itu kan kurikulum terusnya kita ini. Lalu kemudian siapapun yang mau mencoba menjadi bagian dari penggantian atau apa itu istilahnya, apa tadi itu bagian-bagian tertentu disesuaikan, maka mungkin Bapak menjadi narasumber utama karena Bapak telah melabelkan diri sebagai doktor kurikulum. Kira-kira gitu. Ya, tapi bukan itu yang keluar, tapi yang jelas saya sudah mempunyai waktu sejenak kira-kira 5-10 menit untuk melakukan sidang tertutup pada bagian lain dalam rangka menentukan nilai ujian promosi pada hari ini, dan mohon kesediaan Bapak memberikan waktu kami 5-10 menit kami akan kembali ke ruang ini untuk menguatkan saudara Rapel tetap pada tempat dan bisa berjalan, bisa bergerak dan dapat itu sambil ada tempat yang lain. Saya kira skor sidang untuk menentukan penilaian dari itu tidak ada skor. Ketua Sidang Penguji, Promotor, Co-Promotor, dan Penguji Eksternal berkenan meninggalkan ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri dan promovendus tetap di tempat.
Sidang ujian promosi doktor dibuka kembali oleh Ketua Sidang. Sidang promosi, saya bisa kembali setelah kami bersidang dan menentukan hasil promosi yang terus. Pembacaan yudisium oleh Ketua Sidang. Setelah panitia ujian promosi menentukan sidang selama beberapa menit dan memperhatikan nilai-nilai penulis baik IPK selama proses pengujian, seminar proposal, seminar hasil ujian tutup dan ujian promosi pada hari ini, maka disimpulkan bahwa Dr. Andes Haji Rakpe MPD dinyatakan lulus dengan indeks prestasi kumulatif atau IPK 3,89 atau dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Saya sampaikan kepada kalian semua, kenapa IPK ini di predikat kelulusan sangat memuaskan, karena yang bersangkutan melebihi waktu normal. Melebihi 4 tahun, normal 4 tahun sudah pulau atau ujian, tapi karena lama kita hilang predikat kumlautnya atau sangat atau ujian, meskipun IPK-nya tidak ujian memenuhi syarat ujian, tapi syarat yang waktu terlalu lama. Dengan demikian, mulai saat ini yang bersangkutan berhak menyandang gelar doktor dalam bidang ilmu pendidikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoinya. Maka saya 24 Mei 2021, Ketua Sidang Profesor Dr. Resna Haji Sesal, catatannya bahwa nilai ujian promosi pada hari ini nilai A. Saudara Kompendus Dr. Andes Rakpe MPD, Dr. dan 142 pada beberapa Sarjana Dosen Makassar dan Dr. ke-151 bagi program studi ilmu pendidikan. Ya. Semoga semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan ijazah oleh Ketua Sidang kepada Maha Terpelajar Dr. Rakpe MPD. Saya ingin memberikan penghormatan kepada Rakpe. Saya tanda tangan di sini. Pak Rektor sudah bertanda tangan. Saya selaku anak tua yang juga ada namanya harus bertanda tangan, harus bertanda tangan juga. Berdua Sami.
Jalil, 4 tahun 2 tahun.